Kadang cinta nggak butuh alasan besar. Cukup dua orang yang sama-sama memilih untuk menerima. Hujan sore itu turun tanpa aba-aba, seperti kebanyakan hal penting dalam hidup Aksa. Bukan hujan yang deras, hanya cukup untuk membuat jalanan basah dan orang-orang berhenti sejenak dari rencana pulang mereka. Motor Aksa mogok tepat di depan sebuah gedung perkantoran kecil. Mesin mati, lampu redup, dan Aksa mendorongnya ke sisi trotoar, berteduh di bawah kanopi sempit yang kebetulan kosong. Beberapa detik kemudian, pintu gedung itu terbuka. Nara keluar sambil merapikan tas, berhenti di bawah kanopi yang sama. Ia menjaga jarak secukupnya. Berbagi ruang dengan orang asing selalu terasa canggung baginya. Ia terbiasa mengontrol situasi, dan hujan bukan bagian dari rencananya hari itu. Aksa berdiri dengan jaket tipis yang mulai lembab. Tidak ada wajah kesal. Ia sudah terlalu sering berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Ia memulai obrolan dengan kalimat ringan. Tidak penting, tidak mengusik. Nara menanggapi seperlunya. Sing, hati-hati. Ia tidak mengenal Aksa, dan tidak terbiasa membuka diri pada orang yang bahkan namanya belum ia ketahui. Namun hujan tidak segera berhenti. Dan diam yang terlalu lama seringkali terasa lebih canggung daripada percakapan kecil. Pelan-pelan, Nara merespons lebih panjang. Kikuknya masih ada, tapi mulai melunak. Aksa tidak bertanya terlalu jauh. Ia tidak mendesak. Ia hanya hadir. Dan entah mengapa, itu cukup untuk membuat Nara merasa aman. Hari itu berakhir tanpa janji. Mereka berpisah saat hujan mereda, kembali ke hidup masing-masing, seolah pertemuan itu hanya jeda singkat. Namun hujan sore seperti punya ingatan sendiri. Ia turun lagi. Dan lagi, motor Aksa belum sepenuhnya pulih, dan kanopi itu kembali menjadi tempat berteduh. Kali ini, Nara tidak terkejut. Kikuknya tinggal sisa. Mereka mulai mengobrol tanpa beban, tanpa tujuan. Dari situlah kebiasaan itu tumbuh. Berteduh bersama, berbagi cerita kecil, lalu pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Aksa hidup dengan cara yang mengalir. Sebagai pekerja kreatif freelance, hari-harinya tidak pernah sama. Kadang penuh pekerjaan, kadang kosong. Hidupnya fleksibel, tapi tidak stabil. Ia tidak menuntut kepastian dari hari esok, karena ia tahu tidak semua hal bisa direncanakan. Nara adalah kebalikannya. Ia pegawai administrasi yang hidup dengan jadwal dan target. Ia percaya keteraturan adalah bentuk perlindungan. Ia tahu jam pulangnya, tahu tabungannya, dan tahu kira-kira kemana hidupnya ingin dibawa. Kebiasaan sore itu tidak pernah masuk ke dalam rencana Nara. Ia hadir begitu saja. Dan justru karena itulah, ia terasa penting. Hubungan mereka berjalan tanpa definisi. Tidak ada pembicaraan besar tentang arah. Mereka hanya berbagi waktu, langkah, dan cerita. Bersama Aksa, Nara merasa hidupnya tidak sedang dikejar target. Bersama Nara, Aksa merasa ada ritme yang menenangkan. Namun perbedaan yang tidak dibicarakan pelan-pelan menuntut perhatian. Bagi Nara, ketidakpastian adalah ruang kosong yang melelahkan. Ia ingin tahu kemana semua ini berjalan. Bukan karena ia ingin mengikat, tapi karena ia ingin merasa aman. Bagi Aksa, memberi kepastian terasa seperti mengunci sesuatu yang seharusnya bernapas. Ia takut kehilangan kejujuran perasaannya sendiri. Mereka sampai pada titik jujur yang tidak dramatis. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada ultimatum. Hanya kelelahan yang diakui, dan keinginan untuk tetap tinggal meski caranya berbeda. Disitulah mereka mulai belajar menerima, bukan mengubah. Nara belajar bahwa tidak semua hal harus rapi untuk menjadi berarti. Bahwa hidup bersama Aksa berarti memberi ruang pada hari-hari yang tidak bisa ia prediksi. Aksa belajar bahwa kepastian bukan selalu penjara. Bahwa memberi bentuk bukan berarti mematikan perasaan, melainkan menjaga agar tidak hilang. Mereka bertahan dengan perbedaan itu. Tidak dengan janji besar, tapi dengan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Menunggu, menyesuaikan, mengalah tanpa merasa kalah. Dan suatu sore, hujan kembali turun. Mereka berdiri di kanopi yang sama, seperti pertama kali. Bedanya, kali ini tidak ada jarak, tidak ada kikuk, tidak ada keraguan yang ditahan. Mereka memilih berjalan bersama, bukan karena arah hidup mereka sudah jelas, tapi karena mereka siap berjalan meski arahnya belum pasti.
Cinta tetap tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ia tetap tak terduga, tetap melelahkan di beberapa hari. Namun kini, mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Dan terkadang, itu saja sudah cukup.